Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pembelajaran PPKN hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan, yaitu PPKN tema 2 subtema 1. Apa itu persatuan dalam perbedaan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, apa itu persatuan dalam perbedaan? Mari kita mulai dari makna persatuan dalam perbedaan. Anak-anak, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Jadi, negara kita Indonesia itu mempunyai suku bangsa yang beragam, serta punya budaya yang beragam, agama yang beragam, serta keadaan ekonomi yang juga beragam. Contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya mungkin di keluarga besarmu ada yang berasal dari suku yang berbeda. Contoh lagi, mungkin di lingkunganmu ada tetangga yang berbeda budaya denganmu, atau berbeda agama denganmu. Atau bisa juga saat kamu pergi ke provinsi lain, kamu dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Nah, anak-anak, perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jadi, anak-anak, perbedaan itu jangan disikapi dengan negatif. Namun perbedaan itu merupakan kekayaan bangsa. Jadi kita harus selalu hidup rukun. Kalau kita mau hidup rukun, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, anak-anak, sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, yang pertama yaitu peduli. Apa itu peduli? Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Atau bisa juga dikatakan peduli yaitu memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Jadi, peduli itu jika ada teman kita atau tetangga kita atau anggota keluarga kita sedang kesusahan, maka sikap kita berarti harus membantu. Nah, itu yang dinamakan peduli. Sikap yang diperlukan yang kedua yaitu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu toleransi kepada orang lain. Nah, anak-anak, itu adalah sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap-sikap ini diperlukan agar apa? Agar tercipta kerukunan di lingkungan. Nah, anak-anak, manfaat hidup rukun. Jika sudah menerapkan sikap-sikap tadi, maka di lingkungan kita akan selalu tercipta kerukunan. Kalau sudah tercipta kerukunan, maka kita akan mendapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan kedamaian. Coba kalau kamu dengan temanmu atau dengan tetanggamu tidak rukun, hidup damai apa hidup selalu bertengkar? Nah, kalau tidak rukun pasti tidak ada kedamaian. Sebaliknya, kalau di antara kita itu bisa hidup rukun, maka bisa menciptakan kedamaian. Kemudian manfaat yang kedua, hidup menjadi aman
nyaman dan tentram. Hati kita nyaman, tentram kalau sesama kita hidup rukun. Yang ketiga yaitu menghindari perselisihan. Kalau kita hidup rukun, secara otomatis tidak ada perselisihan di antara kita. Kemudian yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Nah, kalau hidup rukun, kalau ada tetangga yang sakit, pasti kita membantu. Tapi kalau tidak rukun, coba kamu sedang bertengkar dengan tetanggamu. Contoh, ketika kamu sakit, kira-kira tetanggamu itu mau menengok tidak? Nah, itu merupakan akibat kalau kamu tidak rukun. Yang kelima yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, sekarang penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, dalam menerapkan persatuan dalam perbedaan itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di negara dan bangsa. Nah, sekarang penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah, contohnya 1. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Jika temanmu mungkin keadaan ekonominya di bawah keluargamu, tapi mereka kesulitan belajar, kamu jangan membeda-bedakan. Tetap kamu bantu kalau temanmu seperti itu mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Itu juga contoh penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang susahan. Nah, anak-anak, sekarang pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, seperti yang Pak Imam jelaskan tadi, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun tetangga tersebut berbeda suku atau agama. Jadi, kalau punya tetangga yang berbeda agama, kita jangan acuh tak acuh, tapi kita perlu bersikap peduli. Kemudian kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Toleran itu apa? Toleran itu saling menghormati. Nah, kalau di lingkungan masyarakat kita bisa bersikap peduli, bisa bersikap toleran, maka akan mendapatkan beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain: 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Coba di antara tetanggamu saling bertengkar terus, kira-kira kalau ada masalah bisa cepat selesai tidak? Ya tidak. Karena apa? Karena semua masyarakatnya tidak bersatu. Kalau semua masyarakatnya rukun, pasti kalau ada sesuatu masalah akan cepat selesai. Kemudian lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Umpamanya mau membuat jadwal ronda malam. Kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan, tentunya pendapat yang disampaikan dalam musyawarah tersebut akan lebih banyak. Nah, anak-anak, itu pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.